saya nggak menampik ya bahwa dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI, dengan didapuknya menjadi ketua umum PSI, maka komunikasi kami dengan PDIP yang tadinya agak tersendat ya, terjadi kekakuan komunikasi, itu kemudian kekakuannya tersebut atau sendatannya tersebut mulai terkikis. Saya mau Kaisang karena ini senafas dengan apa yang kita gaungkan, yaitu Jokowisme. Gitu. Kalau Pak Prabowo atau koalisinya berharap PSI ke sana, itu adalah sebuah kehormatan ya bagi kami. Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik yang pastinya asik. Bersama saya Riri Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu kader partai yang kemarin partainya sempat menghebohkan beberapa pekan terakhir. Wis, partai apa? Partai Solidaritas Partai Indonesia. Solidaritas Dan Indonesia. Sudah ada Mas Dedek Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Oh, siap. Terima kasih sudah mau berkunjung ke kantor. Panggilannya? Biasanya sih kalau di PSI dipanggilnya Bro Uki ya. Wis, Bro Uki ya. Bro Uki, Sis Ririn. Sis Ririn. Bro Sas. Bro Arif ya. Oke, siap. Pakai Bro ya. Mas. Oke. Bro Uki, apa kabar? Alhamdulillah baik, walaupun capek, cuman semangat banget capek. Semangat, sudah mulai mengunjungi dapil-dapil ya? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, ya. Jadi seminggu ini karena apa ya? Karena banyak kegiatan lain di luar dapil yang tertunda. Jadi seminggu ini saya memang minta off dapil. Oh, ngomong-ngomong dapil mana? Jakarta Timur untuk DPR RI DKI 1. Oke. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ngomong-ngomong, setelah punya ketua umum baru. Ketua umum baru. Kemarin sebenarnya dinamika pemilihan ketua umum di PSI itu seperti apa sih? Kayaknya menarik sih. Banyak orang yang bilang mendadak atau gimana. Itu sebenarnya benar-benar mendadak atau enggak ya? Kalau komunikasi politik sebenarnya sudah lama. Bahkan bukan komunikasi politik ya. Lebih tepatnya dibilang komunikasi informal, pertemanan, dan lain-lain lah ya. Jadi kayak begini, berbicara soal Mas Kaisang dengan teman-teman di PSI, itu sebenarnya sudah berteman sejak lama. Bro Giring misalnya itu udah teman main FIFA-nya Mas Kaisang. Gitu. Terus habis itu Bro William Sarana yang di DPRD yang dulu menguak heboh-heboh soal lem Aibon itu juga teman baiknya Mas Kaisang. Juga stand up comedian yang juga kader kita yaitu Bro Mongol Stress. Itu juga teman baiknya Mas Kaisang. Mereka karena berteman baik pernah diundang ke podcastnya Mas Kaisang, misalnya seperti itu ya. Cuman along the way karena pertemanan ini kan komunikasi terjalin ya, dan komunikasi. Kemudian ya pastilah ada di sana gimana sih PSI itu atau kenapa PSI ambil sikap begini begitu gitu ya. Nah kemudian Mas Kaisang mulai ini menarik juga ya, kenapa nggak diseriusin gitu. Masih di beberapa bulan yang lalu ya, pada saat Bro Giring ulang tahun, itu Bro Giring sudah mengatakan, membuat public statement bahwa usia saya ini udah 40 tahun gitu. Dan saya rasa ini adalah usia yang sudah terlalu tua untuk seseorang yang memimpin partai politik yang partainya anak muda. Jadi misalnya saya kasih ilustrasi ya, caleg untuk DPR RI, di PSI kan DPR RI biasanya yang paling senior ya. Itu 55%-nya aja di bawah 40, misalnya kayak begitu loh. Jadi saat itu Bro Giring sudah mengatakan bahwa saya akan menyerahkan tongkat kepemimpinan ini kepada seseorang yang lebih muda. Ya memang mekanismenya melalui Dewan Pembina dan lain-lain, tapi cuma itu prosedur ya. Nah, pada saat Bro Giring membuat public statement tersebut, beliau itu sudah ada kandidat gitu ya? Bukan kayak gitu, tapi membuat orang-orang yang di bawah-bawah ini mulai siapa ini yang melanjutkan kerjanya Bro Giring, siapa si A, si B, si C. Nah ini sudah mulai ada semacam was-was lah di bawah. Tapi Bro Giring itu memang masa baktinya berakhirnya harusnya 2024. Cuman begini, kan ketum pertama kami itu adalah Sis Grace Natali. Beliau itu sudah nggak menjadi ketum itu di usia 38, misalnya kayak begitu ya. Jadi usia 40 menjadi
ketua umum di PSI itu agak dianggap tua. sudah matang gitu ya. iya agak gimana gitu Saya nggak ya. bisa berarti ya. Nggak, ya jadi kader bisa, jadi ketum ya. nggak bisa. Cuman sebenarnya aturan itu sendiri nggak ada. Oh gitu, nggak Aturan dibuat itu ya. sendiri nggak ada. Ini hanya semacam kayak kesadarannya Bro Giring aja lah. Oh, Coba karena gitu. semangatnya Jadi adalah semangat semangat untuk 40. partai Iya. muda Jadi gitu ya. Semangat maksimal partai anak 40 muda. gitu ya. Ya ini apa ya namanya interpretasinya Bro Giring lah mengenai partai anak Ya, muda harusnya nggak dipimpin oleh seseorang yang sudah kepala 4 begitulah kurang Oh, lebih ya. iya, iya. Nah apa di bawah itu sudah membicarakan itu ya. Nah sebelum Mas Kaisang ini resmi bergabung ya sebenarnya di bawah juga sudah mulai mendengar-dengar desas-desus bahwa Mas Kaisang ini akan bergabung. Cuman ini kan sifatnya masih semacam desas-desus yang belum tervalidasi. Kabar gitu ya. burung. Kabar burung ya. Jadi pas mereka mendengar itu, oh udah Mas Kaisang aja, Mas Kaisang kalau bener mendingan Mas Kaisang aja, segala macam lah gitu ya. Nah, singkat cerita hari itu tiba juga, ya Mas Kaisang bergabung ya, Mas Kaisang menerima KTA di Solo di kediaman Bapak Jokowi dan saat itu juga kami di DPP itu menerima semacam desakan Dari apa teman-teman. namanya aspirasi dari arus bawah ini gitu. Wah ini yang lanjutkan kerjanya Bro Giring Mas Kaisang aja, Mas Kaisang aja, Mas Kaisang aja dan nggak pakai lama-lama 2 hari kemudian ya ini persiapannya emang 2 hari makanya acaranya agak chaos nanti saya ceritain kenapa chaos ya 2 hari kemudian nggak pakai lama kami siapkan 2 buah kopdar yaitu Kopdarsus, Kopi Darat Khusus ini kalau Oke. di partai lain mungkin Munaslup namanya ya Munaslup. Iya. dan juga Kopdarnas. Kalau di Oke. partai lain namanya Munas lah ya. Munas, ya. Munas. Nah, di Kopdarsus yaitu di ruangan ini ya, kami mengumpulkan perwakilan-perwakilan pengurus-pengurus dari 30-an DPW ya. DPW itu kalau di PSI tingkat provinsi ya. Untuk kami mintai lagi aspirasinya. Aspirasi. Jadi mereka ngumpul di sini jam 3 tuh saya ingat tuh. Jam 3 mereka ngumpul di sini diminta aspirasi. Ini beneran nggak sih kalian tuh pengennya Kaisang gitu? Tapi ada kandidat lain nggak selain Mas Kaisang waktu itu? Waktu itu emang desakannya cuma hanya Kaisang. Oke. Hanya Kaisang dan aklamasi semuanya mau Kaisang. Gitu. Iya. Walaupun alasannya beda-beda ya. Iya. Ada yang bilang ya saya mau Kaisang karena ini senafas dengan apa yang kita gaungkan yaitu Jokowisme gitu. Jokowisme. Ada yang Agak lurus ya. tegak lurus ya. Ada yang alasannya itu bersifat kerja elektoral ya. Misalnya dia bilang iya dengan menjadi ketua umum ya Mas Kaisang ini, maka ini menjadi suntikan elektoral gitu ya. Iya. Ada yang alasannya itu apa ya? Kayak misalnya dengan Mas Kaisang itu menjadi ketua umum, maka ini menjadi suntikan kreativitas buat PSI ya, terutama dalam hal komunikasi ya. Karena Mas Kaisang ini memang cara komunikasinya, penampilannya dan lain-lain memang agak unik dan mewakili generasinya lah kurang lebih gitu. Sementara Gen Z ini adalah curug suara yang lumayan gitu ya. Nah, dengan alasan yang berbeda-beda ya, kemudian aklamasi semuanya menginginkan Bro Kaisang, ya sudah secepat itu juga kemudian SK disiapkan. Jadi Kopdarsus ini selesai 5:30 ya. SK-nya langsung disiapkan dan SK tersebut dibacakan di Kopdarnas yang dilaksanakan di Jakarta Theater. Jadi para pengurus daerah itu jalan nih dari sini ke Jakarta Theater gitu. Nah, sampai di Jakarta Theater kemudian SK tersebut dibacakan. Dan itulah yang kami lakukan ya, walaupun saat Kopdarnas itu persiapannya cuma 2 hari dan kami di dalam 2 hari itu menyiapkan 2 skenario loh. Skenario A yang kami yakini bakalan terjadi, juga skenario B. Apa itu? Misalnya ternyata yang di bawah ini tidak terlalu menginginkan atau dissenting opinion lah, gitu ya. Sehingga yang kami akan adakan saat itu kalau skenario B yang terjadi itu cuman semacam menyambut bergabungnya Mas Kaisang. Cuman kami sudah tahu, bukan sudah tahu, meyakini ya. Karena kan Kopdarsusnya aja diadakan karena ada desakan dari bawah gitu loh. Akhirnya di Kopdarnas dibacakan segala macam dan luar biasa memang sambutannya. Jadi sebenarnya yang diundang itu ya ke Kopdarnas itu hanya DPW ya dan beberapa DPD lah ya. Dan akan tetapi yang datang tuh sampai DPC dan DPRT. Dari karena seluruh mereka Indonesia gitu ya? dari seluruh Indonesia karena mereka begitu antusias ya untuk bertemu ya kader baru atau mungkin untuk bertemu orang yang didukungnya untuk menjadi ketua umum. Tapi waktu di mana Jakarta Theater itu Mas Kaisang tahu nggak kalau dia Udah mau mau didapuk di- jadi ketua umum? Oh dia tahu Kopdarsus itu sedang terjadi. Nah ini menarik juga ya.
nggak hanya kader-kader PSI yang datang. Jadi Mas Kaisang membawa perangkat-perangkat. Jadi ada sekitar 130-an organ relawan Jokowi yang terdaftar hadir. Gitu. Ternyata yang hadir lebih dari 200. Jadi sebenarnya itu Jakarta Theater udah over capacity. Dan yang datang itu kan banyak yang tidak tercatat ya. Cuma kan gini loh, kan temboknya Jakarta Theater itu dari luar kan kaca ya. Itu tembok hampir pecah. Itu sudah hampir pecah. Dan kami melihat ya wajah panitia yang agak ini gimana nih, mereka pengen masuk, mereka pengen ketemu Mas Kaisang dan lain-lain. Ini kalau nggak tembok ini benar-benar bisa pecah, di luar agak chaos gitu. Makanya tadi saya bilang agak chaos ya. Akhirnya diputuskan mereka masuk semua. Jadi saya kan ketua DPP, jadi duduknya paling depan ya. Jadi di depan saya itu misalnya ya, jadi mereka gelepakan itu di bawah tuh. Ada yang lesehan gitu ya? Bukan ada lagi. Memang banyak banget itu pada lesehannya. Saya nanya, bro dari mana? Majalengka bro. Emang bro diundang? Enggak katanya. Oh iya. Ya udahlah, ini kan antusias. Terus ada lagi yang saya tanya, ada yang dari Sidoarjo segala macam. Dan ya udah. Jadi lesehan ya, munasnya lesehan ya bahasanya. Iya lesehan. Sebagian lesehan, kalau nggak bisa dibilang sebagian besar, tapi sebagian lesehan. Tapi itulah ya yang kita tuh nggak bisa tolak, ini kan antusiasme kader-kader PSI. Itu walaupun mereka nggak diundang, mereka tetap datang, dan antusiasme tersebut itu dikarenakan bergabungnya Mas Kaisang, apalagi mereka juga sudah dengar ya akan diadakan Kopdarsus, dan mereka mendukung Mas Kaisang untuk menjadi ketum. Dan ya sekali lagi itulah PSI yang diisi oleh generasi muda ya. Buat kami sudah menjalankan suatu proses demokrasi yang substantif, nggak bertele-tele, nggak birokratik, dan nggak kompleks gitu. Jadi cuman, lu serius mau dia jadi ketum? Oke. Yuk kita lakukan rapat formal kayak gitu loh. Mas Dede, tapi ada isu yang beredar di kalangan wartawan itu bahwa sebelum KTA ataupun juga dipilih sebagai ketum, ada pertemuan internal di keluarga Jokowi gitu kan. Ada Mas Gibran dan lain sebagainya. Mas Gibran adalah salah satu orang yang kemudian agak nggak legowo kalau Mas Kaisang masuk partai. Nah ini dari PSI sendiri ada tanggapan nggak Mas? Saya nggak tahu ya, itu urusan keluarga ya. Cuman yang saya dengar memang Mas Kaisang sudah meminta restu lah dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sudah merestui lah. Jadi ini kan sebenarnya bukan antara rakyat yang mau naik jadi ketum atau mau jadi kader bertanya kepada presiden, ini antara anak dengan bapak gitu. Ya kebetulan tapi Iya, cuman ya dosa dong Mas Kaisang kalau nggak minta doa restu gitu. Saya mau ke politik aja minta doa restunya, banyak loh jenjangnya loh. Karena orang Padang kan, ada nini mama, ada bapak saya, ada ibu saya segala macam. Tapi ini Bro Ugi ya, membuat posisi PSI sekarang lebih bargaining position. Ya, bargaining position. Lebih dilihat. Untuk konteks apa? Pileg atau pilpres? Ya, entah elektoral itu elektoral juga, kemudian pileg juga, terutama dalam koalisi ya, terutama koalisi untuk pilpres gitu. Kalau pileg tentu ya, kita melihat ya, jadi dalam hitungan 6 sampai 7 hari itu yang sudah mendaftar ke PSI itu sekitar 13 ribuan orang. Baru? Pendaftar baru? Iya, pendaftar baru. Sejak Mas Kaisang jadi ketum? Iya, 5 hari, 5 sampai 7 hari saya lupa ya. Cuman itu 13 ribu orang, and it's still happening gitu. Jadi saat itu DPP langsung menginstruksikan kepada jajaran DPW, DPD, DPC sampai DPRT, jemput bola, langsung buka front desk. Terus habis itu siapa yang mau daftar secara fisik, ini front desk sudah siap. Lalu ada operator telepon, harus ada di samping telepon terus ya. Dan lain-lain. Jadi kita benar-benar harus siapkan diri buat orang-orang mendaftar, dan benar, dalam hitungan hari itu pendaftarnya sudah 13.000. Dan saya nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah berapa dan minggu depan lagi nanti berapa. Jadi ya kita nggak bisa menampik, suntikan elektoral itu pasti ada. Ya. Dan salah satu didapuknya Mas Kaisang untuk menjadi ketum kami, ya seperti yang saya bilang tadi ya, anggota DPW kami mengatakan ini suntikan elektoral yang bagus buat kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Banyak partai yang juga mulai ngajak ngobrol. Untuk pilpres ini ya. Untuk pilpres ya kan. Jadi langsung tuh kayak ya kan, yang dulu biasanya mungkin lihatnya tapi sekarang kok langsung. Walaupun ini bukan intensi kami ya, cuman nggak bisa kami hindari bahwa ada asosiasi politik yang kuat ya antara Mas Kaisang dengan Pak Jokowi. Tentu dengan adanya asosiasi politik yang kuat ini, to be fair, ketika Mas Kaisang mendeklarasikan siapa yang akan menjadi capres yang akan diusung juga oleh PSI, tentu orang nggak bisa melepaskan ini ya. Dari asosiasinya Pak Jokowi. Betul, sehingga ya saya nggak menampik ya bahwa kemudian koalisi A juga
misalnya ya Mbak Puan, ayo Mas Kaisang, Iya, yuk, kemarin Pak langsung Ganjar, itu Mbak Puan gitu ya kan Dan langsung. dan saya tuh sering banget ya dibilang, wah ini PSI centil ke Pak Prabowo gitu kan. Saya selalu bilang bahwa kami ini kalau diundang sama siapapun ya, kami menganggap itu adalah wujud respect pihak lain kepada kami. Tentu menjadi kewajiban kami untuk menunjukkan kembali mutual respect kepada mereka sehingga kami hadir gitu. Jadi deklarasi Pak Prabowo oleh Partai Gelora ya, itu saya yang datang loh. Terus oleh Partai Demokrat, oleh partai apalagi Bulan Bintang ya, itu jajaran pengurus PSI selalu diundang dan selalu hadir. Gitu. Nah, kemudian ini terbukti kan ketika bilang ini apakah centil Prabowo? Saya bilang enggak. Kalau saya diundang atau kami diundang oleh Pak Ganjar, oleh PDI atau koalisinya, kami hakul yakin pasti datang gitu. Nah, ini Mbak Puan baru ngomong, ayo dong Mas, gitu ya. Baru gitu aja. kita langsung buka komunikasinya kok, kayak gitu ya. Jadi saya nggak menampik ya bahwa dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI, dengan didapuknya menjadi ketua umum PSI, maka komunikasi kami dengan PDIP yang tadinya agak tersendat ya, terjadi kekakuan komunikasi, itu kemudian kekakuannya tersebut atau sendatannya tersebut mulai terkikis. Cair. Ya, mulai bisa dibilang ya agak cair sekarang lah daripada dulu gitu, dan tentu kita appreciate Mas Kaisangnya, kita appreciate juga Mbak Puannya ya sebagai partai besar nomor 1, juga partai yang telah melahirkan tokoh-tokoh kelas wahid lah di negara ini ya, itu mau ya untuk ketemu dengan ketua umum kami gitu. Dan Mas Kaisang juga dengan humble-nya itu meminta nasihat juga mendengarkan apa yang masih menjadi apa ya namanya ya, ya dianggapnya kan teman-teman di PSI itu kader-kadernya walaupun bukan sikap partai ya, itu dianggap menyerang PDI segala macam, dan Mas Kaisang dengan tulus meminta maaf itu kok. Tapi cairnya komunikasi Mas Kaisang dengan PDI ataupun dengan partai-partai lainnya ini juga karena tokohnya Mas Kaisang yang pembawaannya adalah cair gitu. Bahkan di pidato-pidatonya juga sangat lucu ya. Sangat lucu. Unik gitu. Iya. Saya kemarin tertarik dengan ini pernyataan Mas Kaisang ketika di political speech-nya dia pertama kali itu, ketika dia mengajak mereka yang masih mengambang, ibaratnya belum menentukan jalan politik, belum menentukan pilihan, mengajak untuk bergabung, gitu kan, semacam itu. Artinya yang sekarang ini relawan-relawannya Jokowi yang juga belum menentukan sikapnya, diajak untuk bergabung. Artinya saya menangkapnya begini Mas, seandainya misalnya besok nih dari Pilpres, dari calon gitu, ternyata Pak Jokowi misalnya nih memilih netral nih, tidak mendukung calon-calon, apakah bisa jadi PSI yang akan dijadikan sebagai sinyal arah dukungan Jokowi ke capres gitu misalnya? Memungkinkan nggak? Jadi begini, pertama tafsiran soal ajakan Mas Kaisang kepada relawan Jokowi itu bergabung ke PSI, itu memang ya kembali lagi tadi ya, kita sama-sama tahu bahwa kehadiran Mas Kaisang apalagi sebagai ketua umum di PSI itu memberikan suntikan elektoral yang bagus, terutama dari kelompok pendukung Pak Jokowi. Dan ini sebenarnya sebaiknya diartikan dalam konteks pileg gitu. Dan saya ingat banget sehari setelahnya kan kita meeting DPP ya, saya tuh diingatkan sama Mas Kaisang untuk nggak konfrontatif, untuk nggak menyerang, berpolitik santuy, berpolitik dengan chill, katanya kayak gitu ya, sambil dia ketawa-ketawa sambil begini. Terus habis itu dia mencontohkan kepada saya, bilang kayak begini, Mas Uki katanya, ingat kan waktu lagi saya pidato pertama itu saya katakan bahwa saya mengajak seluruh relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai politik manapun untuk mendukung dan bergabung dengan PSI. Itu tujuannya apa? Kenapa saya harus bilang yang belum terafiliasi? Karena saya nggak mau head to head dengan partai lain. Gitu. Jadi maknanya dari ucapan tersebut itu adalah ya politik santuy dan chill tadi itu gitu. Dan saya ingat banget di setiap meeting selalu diingatkan untuk nggak menyerang, untuk santuy, untuk chill. Saya bahkan pernah menerima WhatsApp
Padahal saya nggak nyerang loh. Oke. Saya menerima WhatsApp, Mas tone-nya bisa diturunin dikit. Oh, gitu. Banyak lawannya kayaknya. Di medsos ini. Juru bicara. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang gaya bahasa sekarang ini memang di PSI juga mengikuti style yang dibawakan oleh Mas Kaisang ya. Dan ucapan Mas Kaisang itu dapat diartikan secara konteksnya itu konteks pileg gitu. Bahwa kemudian di Pilpres ini Mas Kaisang memang didesain untuk telunjuknya Mas Kaisang ini melambangkan telunjuknya Jokowi. Saya pikir itu terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Ya, tapi gini, ada juga tadi yang sempat nitip nih. Karena Mas Kaisang ini terlalu muda, kemudian gayanya ya memang anak muda gitu. Kemana-mana kalau bawa tas ada boneka itu loh, boneka apa itu? Makanya apa sih Mas? Saya Teddy bear. Gini, saya ini kan milenial, dia itu Gen Z. Kadang-kadang milenial aja nggak ngerti gitu, cara berpikirnya Gen Z gitu. Buat saya ya. Ada maksud tersendiri nggak tapi? Tas-tas yang di bawahnya? Nggak ada, itu cuman tas ya dengan beruang, tapi bukan teddy bear katanya dia. Dia komplain ini dibilang teddy bear. Bukan teddy bear. Beruang apa gitu, saya lupa ya. Beruang gurun. Saya tuh sampai mikir ya, ini ya kalau saya yang bawa, saya tuh kan kalau generasi saya dengan saya yang kemudian udah nggak ngikutin lagi fashion di ini, saya tuh kan sukanya makainya boots gitu ya, yang kayak wah, kalau saya sukanya rock kayak gitu loh. Nah kalau Gen Z ini kan udah beda lagi kan. Saya juga nggak ngerti kenapa, cuman ya itulah dia ya, si Gen Z yang saya pahamin ya, generasinya Mas Kaisang ini adalah generasi yang suka menabrak norma-norma yang bukan norma yang kayak norma agama gitu, bukan tapi pakem-pakem yang umum gitu. Salah satunya norma fashion gitu ya. Norma fashion. Kita pernah kan dia pakai baju Pak Prabowo atau siapa gitu kan dulu pernah Terus pakai ini lagi, pokoknya fashionnya memang agak unik lah. Agak unik karena itu melambangkan free spiritnya mereka, kebebasan jiwa mereka gitu. Bahwa begini loh, ini yang menarik ya, sebenarnya milenial juga sih, cuman kadarnya itu nggak sekental Gen Z ya. Bahwa yang paling berhak untuk menentukan masa depan kami ya kami sendiri. Gitu. Dan ini turunan dari kalimat tersebut itu banyak banget. Bisa kalau ke fashion itu mereka menunjukkan kemerdekaannya mereka ya, menabrak kebiasaan umum gitu ya, bahwa ya ini maunya gue terus lu mau apa gitu loh. Ini kesukaan gue terus lu mau apa gitu. Sebenarnya ini kan sudah ada dari milenial ya. Cuman ternyata Gen Z lebih ekstrim lagi gitu. Jadi saya hanya bisa mengatakan itu ya karena saya juga nggak pernah nanya ini artinya apa sih gitu. Cuman yang saya tahu ketika ada yang bilang teddy bear, beliau nggak setuju ini teddy bear. Ini bukan teddy bear. Ini jadi teka-teki. Sampai sekarang kan menjadi teka-teki. Biarkanlah menjadi misteri. Jadi misteri. Biar menarik. Binatang apakah? Binatang. Binatangnya beruang. Boneka apa? Selanjutnya apa gitu. Boneka jenis apa yang dibawa oleh Mas Kaisang kemana-mana itu? Oke, Mas ini kan sudah hampir mendekati pendaftaran di KPU gitu kan, tapi PSI sendiri belum mendeklarasikan siapa sih capres pilihan dari PSI sendiri. Tapi Gerindra menyatakan bahwa PSI ini katanya akan bergabung dengan partai berlambang merah, tapi ada bunga-bunganya gitu. Nah, apakah PSI akan bergabung dengan Pak Prabowo, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo? Kalau nggak salah Pak Prabowo bilang merah putih. Merah putih yang ada bunga-bunganya. Ya, sebenarnya ini pertanyaan lebih pas untuk bertanya Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Prabowo atau koalisinya berharap PSI ke sana, itu adalah sebuah kehormatan ya bagi kami. Diharapkan untuk bergabung ke sebuah koalisi ya, dan kami sangat menghormati Pak Prabowo. Tapi kayak begini, di PSI sendiri kan ada mekanisme lagi ya. Jadi pada bulan Agustus kemarin kami sudah menjaring lagi. Kita tuh tahun 2023 ini banyak banget Kopdarnas ya. Jadi Agustus kemarin kami sudah lakukan Kopdarnas ya untuk mengerucutkan dukungan terkait Pilpres gitu. Nah, berbeda dengan Kopdarsus terkait dipilihnya Mas Kaisang sebagai ketum. Kopdarnas yang bulan Agustus ini yang terkait Pilpres ini bisa dibilang banyak sekali dissenting opinion. Bisa dibilang banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Nah, pada akhirnya Kopdarnas tersebut mengerucutkan pilihan kita hanya kepada 3 ya. Yang pertama adalah mendukung dan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah mendukung dan mengusung Pak Prabowo ya, Subianto, karena 2 orang ini kami anggap sebagai
orang yang merepresentasikan Tegak lurusnya keberlanjutan. Pak Jokowi gitu Ya, ya. all Jokowi's man, Oke. gitu. Lalu yang ketiga adalah menjomblo di Pilpres. Gitu. Wah, Nah, menjomblo. kemana ya menjomblo di Pilpres? Oh, belum ada cawapresnya Iya, maksudnya ya. mungkin karena kan PSI kan non parlemen. Non-parlemen, ya, memilih jomblo. Diwajibkan, kami masih bisa mengambil opsi menjomblo. Iya. Gitu. Nah, 3 ini nanti akan ditentukan setelah kami bisa melihat hilal cawapres. Oke. Gitu. Nah, sementara kami belum mengerucutkan dukungan kepada salah satu, ya, maka setiap kader PSI itu dibebaskan untuk mengekspresikan dukungannya kepada siapapun, gitu ya, asalkan bukan Pak Anies. Kalau Pak Anies ini udah beda fatsun, soalnya dia kan perubahan, ya. Iya. Oke, siap. Boleh misalnya mendukung Pak Prabowo, ya. Boleh ekspresikan dukungannya. Saya pakai baju garis-garis karena saya mendukung Mas Ganjar. Oke. Oh gitu. Atau Yeah. boleh mendukung Mas Ganjar, gitu ya. Di beberapa kesempatan bahkan saya di TV itu memakai baju organ relawan Ganjar. Dan itu Ganjarisme. dibolehkan di PSI, gitu ya. Oke. Memang ada partai lain yang memiliki kebijakan yang berbeda ya. Saat partainya belum memutuskan akan mau mengusung siapa, kader-kadernya dilarang untuk berbicara soal pilpres. Nah kalau di PSI demokrasinya bekerja dengan cara yang terbalik, gitu. Jadi tidak benar ya PSI menarik diri dari Ganjar Pranowo belum gitu. belum pernah. Gitu ya. Jadi kami di bulan dimulai itu kalau nggak salah bulan Februari 2022, lalu selesainya itu sampai dengan Oktober, ya kami melakukan rembuk rakyat, ya. Kami menjaring beberapa nama tokoh-tokoh nasional yang sesuai dan segaris dengan DNA kami, ya. Kemudian kami lempar ke publik, bagaimana publik terutama pendukung atau konstituen PSI, ya. Lalu kami dapati bahwa mereka mendukung Mas Ganjar untuk dicapreskan, bukan belum untuk menjadi presiden, ya, untuk dicapreskan. Dan dukungan tersebut sampai sekarang ini belum pernah kami cabut, gitu. Tapi kan begini, partai politik itu kan nggak berhenti sampai dengan mendukung aja, deklarasi dukungan berhenti terus stop gitu kan nggak. Kami harus mengusung artinya berkoalisi, gitu. Nah, untuk berkoalisi ini kan ada beberapa variabel, ya, termasuk kenyamanan, kelancaran komunikasi, ya, baik antar parpol, ya, secara kelembagaan maupun antar kader secara individual, gitu. Nah, untuk yang 3 tadi itu yang kita kalau setelah melihat hilal cawapres, kemudian kita lihat lagi apa sih yang menjadi variabel-variabel penentunya kayak gitu. Yaitu yang pertama adalah dilihat apakah ini sesuai dengan ideologinya PSI, gitu ya, secara DNA. Misalnya nih salah satu dari mereka tiba-tiba ngangkat Pak Anies sebagai cawapres, tentu kami tidak akan mendukung atau mengusung. Misalnya kayak begitu, ya. Lalu yang kedua adalah faktor psikologis tadi. Faktor psikologis itu ada yang kenyamanan berkoalisi tadi, ya. Lalu yang ketiga, ya balik lagi apakah berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi, yang dimana kalau dari kami sih yang pertama itu adalah soal apakah mau melanjutkan kerja pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris lagi. Apakah berkomitmen untuk melanjutkan hilirisasi hasil perut bumi NKRI. Gitu. Nah, kalau misalnya ini udah sejalan yang 3 variabel ini, tentu kami akan memilih. Tapi semuanya itu ditentukan lagi, ya. Final say-nya itu adalah hakim-hakim yang ada di bawah tadi. Tapi kalau dari arus bawah, cawapres kira-kira yang menguat, yang banyak masuk di PSI siapa? Oh, macam-macam. Siapa? Ya itu, cawapres ya? Iya, cawapres. Oh, cawapres, kirain capres, sorry. Cawapres. Kalau cawapres sebenarnya perbincangannya itu nggak semenarik capres, ya, di bawah, ya. Cuman memang iya, ada juga sih di bawah itu yang menginginkan Mas Gibran ada. Oh gitu, Mas Gibran. Ada yang di bawah itu menginginkan Mbak Yeni Wahid. Ada di bawah itu yang menginginkan Prof Mahfud MD, karena tiga-tiganya ini punya kedekatan emosional dengan kami juga. Oh gitu. Mbak Yeni Wahid ini kan suaminya kan kader PSI. Oh iya. Iya, Gus Dohir, ya. Iya. Terus kita beberapa kali bahkan melaksanakan meeting itu bisa dibilang di salah satu kediaman mereka lah, gitu ya, mereka berdua gitu, dan Mbak Yeninya juga ada gitu. Kita 3 ya berarti. Iya, ketawa-ketawa dan lain. Jadi ya biasanya itu hanya ya dikarenakan kedekatan emosional, ya. Juga misalnya Prof Mahfud, ya. Prof Mahfud inilah salah satu orang yang kemarin itu pernah menjadi juri saat kami seleksi bacalek. Oke, gitu. iya.
Fit and proper ya? Fit Ya, and proper caleg. betul. Ya. Nah, kalau saya itu di fit and propernya oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Oh, Bu Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan. Betul, dan lain-lain ya. Ya. Artinya 3 nama ini sih kalau misalnya di bawah yang cukup kuat ya. Tapi bicara soal cawapres, Mas Dede adalah salah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi. Betul, itu nama saya. Berkaitan soal uji materi Undang-Undang Ya. Pemilu. Nah, banyak kemudian yang mengaitkan bahwa gugatan ini dikaitkan dengan PSI akan mendukung Gibran untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Oke, ya sebenarnya karpet merah itu nggak ada kaitannya, atau kita menggugat itu bukan untuk menyediakan karpet merah kepada Mas Gibran. 1 atau 2 nama gitu. Jadi kayak begini, saya ceritain ya kronologis ya. Jadi pada bulan Desember 2022 ya, saat itu kami membicarakan soal rendahnya partisipasi anak-anak muda di politik gitu. Jadi mereka itu merasa, ya sebagian lah, tapi sebagian yang banyak ya. Mereka itu merasa bahwa hiruk pikuk politik itu nggak bersentuhan sama kulit mereka gitu. Dan ini agak mengkhawatirkan, kenapa? Karena pada pemilu 2024 ini jumlah anak-anak muda Gen Z dan milenial ini all together itu kan 50 something persen. Yes. Iya, betul. Artinya kalau mereka sampai nggak berpartisipasi, ini kita khawatir gitu. Ini wibawa demokrasi bisa jatuh. Jadi kalau golput itu tinggi, wibawa demokrasi itu jatuh, wibawa pemilu itu jatuh, gitu. Dan kekhawatiran ini kemudian kami lanjutkan dengan kami membaca lagi literatur, survei gitu ya. Jadi banyak di antara mereka yang menjadi apolitis itu dikarenakan mereka hanya merasa mereka itu adalah objek politik 5 tahunan gitu, dan mereka ruangnya itu begitu sempit untuk menjadi subjek politik yang aktif gitu, baik itu di pileg ya, pilpres, pilkada dan lain-lain. Jadi yang kami bahas itu sebenarnya banyak gitu. Cuman ini kan menjadi tren hanya karena ada dinamika yang sekarang. Jadi salah satunya yang kami lakukan itu adalah menggugat Undang-Undang Pemilu tahun 2017, terutama pasal yang mengatakan bahwa capres cawapres itu harus 40 tahun. Minimal. Kenapa kami harus minimal. Kenapa kami gugat? Karena pada saat kami trace ya diskusinya gimana nih undang-undang jadi, kami juga sampai nge-trace sampai naskah akademik loh. Oke. Nah, dan saya adalah ketua DPP bidang penelitian dan pengembangan organisasi. Jadi saya meneliti sendiri gitu, saya lihat sendiri gitu ya diskusinya di DPR gimana, kemudian naskah akademiknya seperti apa, dan ditemukan alasan yang menurut saya sih nyakitin ya. Jadi anak muda ini dianggapnya labil, tanpa pijakan yuridis yang jelas, tanpa alasan saintifik yang solid, gitu. Sehingga kami rumuskan ini bersama-sama tim LBH kami pada bulan Maret ya tahun ini. Itu kemudian tim LBH kami ajukan gugatan gitu, dan itu atas nama saya gitu. Dan yang kami inginkan saat itu adalah mencoret MK itu membatalkan pasal tersebut. Berkaitan soal batas usia. Iya, karena di sini ada 21,5 juta anak muda Indonesia usia 35 sampai 39 tahun yang terkebiri haknya untuk dipilih. Juga hak seluruh rakyat Indonesia untuk memilih satu dari 21,5 juta anak Indonesia tadi gitu. Jadi kami daftarkan itu gugatan pada bulan Maret ya. Dan saat itu kami tuh nggak kepikiran bahwa nama Gibran itu akan mencuat gitu. Karena kan mencuatnya nama Gibran itu kan baru Agustus akhir Juli lah. Agustus gitu ya. Dan itu kami nggak kepikiran sama sekali bahwa ini akan kesana arahnya gitu. Bahkan bulan Agustus kemarin DPW kami ya sudah mengumumkan bahwa kami ini menjagokan Mas Gibran untuk DKI 1 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kronologisnya ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Mas Gibran. Tapi kemudian bahwa ada pihak lain yang melihat ada peluang untuk kepentingan politik pilpres, ya ini di luar kuasa kami gitu. Jadi saya ini lumayan habis juga dihujat di sosmed. Ini gara-gara Bro Uki nih, ini gara-gara Bro Uki ya, terutama para pendukung Mas Ganjar ya. Jadi sebenarnya tujuan kami ya. Jadi kami juga bahkan tahun 2019 ya, itu pernah melakukan gugatan yang sama untuk batas minimum usia kepala daerah. Jadi tujuan kami yang sebenar-benarnya itu sama seperti alasan kenapa PS ini berdiri, yaitu ingin membuka ruang seluas-luasnya buat anak-anak muda untuk masuk menjadi subjek politik yang aktif gitu. Bahwa kemudian tadi saya kan dari diskusi politik juga ditanya, terus kalau misalnya Mas Gibran jadi cawapres bagaimana gitu? Ya kami sih ya ini kan untuk 21,5 juta anak-anak muda usia 35 sampai 39 gitu.
kalau ada anak muda yang bagus ya why not? Saya pikir why not sih. Tapi kalau ditanya apakah ini didesain untuk memberikan karpet merah buat 1 atau 2 nama, enggak gitu. Gitulah kurang lebih ya. Cukup komprehensif kan. Nah, berbicara soal tadi menyuarakan suara-suara anak muda. Kalau seandainya PSI kemudian nanti bergabung dengan pemerintah, gagasan-gagasan ekonomi apa sih Mas yang kemudian akan diberikan oleh PSI khususnya untuk ekonomi yang dikhususkan untuk anak muda? Oke, untuk anak muda ya. Yang pertama kayak begini, anak muda itu kan kaitannya dengan dunia pendidikan. Dan kalaupun kita berbicara ekonomi, itu adalah dunia kerja, ya. Untuk dunia pendidikan misalnya, kami itu sudah membuat, jadi Bro Giring itu walaupun diketawain ini cuman istiqomah. Bro Giring itu dulu, kalau kemana-mana selalu mengatakan PSI itu ingin supaya, kalau dulu kan SD gratis diketawain, tapi terjadi SMP juga, SMA juga. Sekarang saatnya kita naik level ke kuliah 1, gitu. Jadi kita sudah melakukan sebuah kajian ya, bahwa anak Indonesia usia 18 sampai 24 tahun yang hari ini ya sedang kuliah itu hanya sekitar 19,9% anak Indonesia ya, merujuk pada data BPS. Dan kemudian kita juga mendapati bahwa biaya semester rata-rata ya di Indonesia kampus itu adalah 7,5 juta per semester ya, rata-rata loh ya. Tentu ada yang lebih mahal gitu banyak. Nah, dari sana ya kami juga melihat lagi kemudian yang nggak kuliah itu anak-anak yang 18 sampai 24 ini kenapa nggak kuliah? Ini sebagian besar alasan-alasan ekonomi, gitu ya. Lalu kami buat simulasi ya di beberapa negara pernah mencontohkan awal mulanya dari yang kuliah berbayar, kemudian kuliah digratiskan, itu kurang lebih kenaikan anak muda yang kuliah itu berapa persen, gitu ya. Dan kami dapatilah intinya membaca literatur dan apa namanya pengalaman negara lain, kami berikan ceiling atau akan kita naikkan, let's say dari 19,9 ini, let's say 20 ya, kita naikkan kalau digratiskan menjadi 30, gitu ya, dengan biaya kuliah yang 7,5 juta itu dikalikan jumlah anak-anak muda yang 18% sampai yang 30% yang usianya itu 18 sampai 24 tadi, kami dapati itu kita butuh 200 triliun untuk menggratiskan sampai S1. Ya. Dan kami sadar betul bahwa anggaran pendidikan itu 600 triliun. Sebenarnya bisa. Lalu kami lihat, loh kalau anggaran pendidikan 600 triliun, kenapa kemudian yang sampai ke Kementerian Pendidikan itu cuma 80 triliun? Gitu. Dan dana pendidikan adalah alokasi yang cukup besar juga. Iya, cukup besar. Kenapa yang untuk Kementerian Pendidikan cuma 80 triliun dan sebenarnya ada banyak ya, cuman buat kami banyak yang bisa diefisiensikan. Contohnya ya, kementerian itu kan dipecah untuk pelatihan kementerian pada keluar kota ya. Dan pelatihan keluar kota itu artinya kita ya, anggaran pendidikan ini harus membayar pesawat, ya, bolak-balik. Hotel. Harus membayar hotel untuk 2 hal. Yang pertama adalah kamar. Yang kedua adalah ruang meeting. Terus transport dalam kota dan uang saku. Ya, padahal semua kementerian itu punya yang namanya gedung diklat. Bahkan semua kementerian itu punya wisma lagi untuk menginap. Gitu. Jadi yang diinginkan oleh PSI itu adalah anggaran pendidikan. Kalau nggak bisa semua, tapi harusnya sebagian besar itu larinya ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Kalau ini bisa terwujud, ya, kuliah S1 itu bisa gratis. Oh gitu. Kuliah S1 itu bisa gratis. Gitu. Nah itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, gagasannya ya, itu adalah Prakerja 2.0. Prakerja yang sekarang. Ya. Ini bisnis Indonesia ini beruntung yang diwawancara saya. Kenapa? Karena saya lead bank. Oke. Jadi saya merumuskan ini ya. Jadi kayak begini, kenapa Prakerja 2.0? Pertama kayak begini ya. Kalau kita melihat fenomenanya sekarang di Indonesia itu, oke lah pengangguran berkurang terus, gitu ya. Pengangguran berkurang terus. Ini artinya serapan tenaga kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja ini lebih besar serapannya, lebih besar ketersediaan tenaga kerjanya. Cuman kemudian menjadi pertanyaan ya. Jadi ILO ya, International Labour Organization itu mengemukakan fakta yang menarik ya, bahwa tenaga kerja di Indonesia itu 50% lebih, 55 apa 56 saya lupa, itu bekerja nggak sesuai keahlian.
Lalu UNFPA ya, yang United Nations Population Fund, yang salah satu mandat kerjanya adalah di bidang kepemudaan, menemukan fakta menarik juga bahwa pencari kerja pemula atau first time job seeker itu membutuhkan di Indonesia ya banyak, lebih dari 50% membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Oke. Lalu ada data juga dari BPS yang kemudian Ibu Sri Mulyani itu agak marah ya, adalah penyumbang terbesar pengangguran adalah SMK. Yang ini ironi, yang harusnya menjadi produk-produk lulusan SMK ini kan harusnya tenaga kerja yang paling siap serap. Iya. Ya kan? Dan ini akhirnya kita mengerucut kepada satu jawaban, yaitu apa? Supply tenaga kerja dengan demand tenaga kerja ini nggak korespon satu dengan yang lain. Ya. Apakah tenaga kerja kita kurang? Apakah lapangan pekerjaan kita kurang banyak atau tidak tumbuh? Enggak kok, tumbuh gitu ya. Cuman kenapa anak muda nyari kerjanya susah? Gitu. Dan ini dikarenakan ya karena itu tadi. Ya, jadi Prakerja 2.0 itu ingin menjawab itu semua. Dan ini nggak proyek sembarangan, nggak yang setahun 2 tahun kelar gitu, karena ini ada sesuatu yang sifatnya sangat fundamental yang harus diperbaiki, yaitu distribusi SMK ya, jumlah SMK dan juga kualitas kurikulum SMK yang ada di Indonesia ini nggak sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi dunia usaha, potensi ekonomi di daerah tersebut. Dan ketidaksesuaian ini membuat terjadi penumpukan tenaga kerja berkualitas di satu daerah. Ya. Dan ada daerah lain yang defisit. Ya. Saya harus bilang ya, NTT ini nggak akan terjadi bonus demografi. Kenapa? Karena anak mudanya pada pindah. Gitu. Di saat yang bersamaan di Jakarta, kompetisi mencari kerja ini udah di level yang nggak sehat. Gitu. Jadi ini yang Prakerja 2.0 ini sebenarnya kayak begini. Prakerja yang ada sekarang ini sudah baik. Tapi kan prakerja yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan sebuah pengakuan bahwa sekolah-sekolah kita itu lulusannya itu nggak sesuai dengan kebutuhan. Kenapa saya bilang pengakuan? Karena kan sifatnya inkubasi. Inkubator ya. Jadi yang baru lulus ya dilatih supaya sesuai dengan kebutuhan industri, artinya ada gap gitu antara industri dengan supply tenaga kerja, dalam hal ini sekolah, yang kemudian gapnya ini dipertemukan oleh prakerja. Betul. Gitu kan? Nah, apa yang mau kami lakukan? Gapnya ini kami rapatkan. Dan ini sudah pernah terjadi di Bali. Jadi studi kasus yang paling baik adalah Bali. Sewaktu Bali dibangun untuk pariwisata, saya ingat banget itu Menteri Job AV. Saya kagum. Itu zaman Pak Harto tuh ya. Tahu nggak lu Job AV? Belum lagi. Nyentrik banget. Ya. Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata kita saat itu ya. Sewaktu Bali dibangun disiapkan untuk pariwisata, mereka sudah menyiapkan SNIP dan sekolah tinggi pariwisata sebanyak-banyaknya. Dan itu langsung jemput bola. Artinya suplai tenaga kerjanya jemput bola karena kebutuhannya di sana, maka dibangunnya di sana. Misalnya seperti itu. Nah, inilah yang mau kita lakukan. Gitu. Dan Prakerja 2.0 ini akan mengawinkan 3 sektor: pendidikan, industri, dan ketenaga kerjaan. Makanya saya bilang ini nggak kerja sembarangan. Terus kalau ditanya, terus langkah awalnya apa? Langkah awalnya kita perlu proyeksi ketenaga kerjaan. 20 tahun ke depan daerah sini butuhnya apa? Dan Indonesia nggak punya ini sekarang. Gitu. Jadi kayak NTT itu yang misalnya sekarang pengembangan pariwisata gitu ya, mestinya juga sekolah vokasi kepariwisataannya juga banyak. Iya, gitu kan. Ini kan harus jemput bola di sana ya. Dan kita tuh sering ya dihadapkan kepada konflik ya antara pekerja dengan pengusaha. Pengusaha bilang lu nggak produktif, minta gajinya gede gitu ya. Pekerja bilang gua kerja udah kayak kuda gitu, gajinya masih segini. Sebenarnya ada satu hal yang bisa merekonsiliasi kepentingan mereka, yaitu produktivitas. Itu dan kalau misalnya yang tadi itu bisa dan berhasil dilakukan, produktivitas mereka ini akan naik. Dan pekerja dengan sendirinya akan mendapatkan imbalan lah, bisa dibilang ya, itu lebih layak daripada yang sekarang. Gitu. Nah, inilah kita ingin merekonsiliasi kepentingan pengusaha dengan pekerja. Bahkan ya, tadi kenapa saya sebut dunia usaha? Saya itu S2-nya itu di Sweden. Saya melihat di Sweden itu labor unionnya nggak kuat. Tapi kenapa gajinya pada gede banget? Gitu ya. Karena di sana UMKM dimanjain. Jadi menjadi pekerja awalnya ya itu bukan pilihan yang populer.
Jadi yang populer karena yang adalah populer tuh UMKM. Oke, jadi wirausahawan. Wirausahawan, makanya tadi saya sebut juga dunia usaha gitu. Jadi anak-anak muda ini juga mesti diarahkan untuk menjadi dunia usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi di sana. Kalau misal di sana tambak udang yang bagus, jadilah penambak udang. Kurang lebih kayak begitulah. Iya, iya. Dan ya saya mencontek Swedia ya, di mana ketika saya di sana itu saya melihat bahwa ada beberapa langkah ya pemerintah Swedia yang dianggap di atas average European Union bahkan. Dan mereka itu betul-betul memanjakan dalam artian dimodalin ya, walaupun dimodalin itu tentu ada syarat ya. Dilihat ini sesuai kriteria usahanya ini serius nggak sih dia bikin segala macam lah. Dan kalau misalnya gagal dimodalin lagi. Itu disebut second chance. Itu ada di Sweden. Kemudian diperkenalkan dengan market Uni Eropa. Dan lain-lain lah. Dan ini membuat kemudian orang itu memilih untuk menjadi kapitalis kecil. Dunia usaha mereka menjadi ke sana, dan pada akhirnya bargaining power para pekerja ini menjadi bagus. Menjadi kuat. Nah, di samping mereka juga invest banyak banget untuk human capital. PAUD gratis, TK gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, S1, S2, S3 gratis, bahkan S3 digaji karena dianggap kerja. Nah, kalau Indonesia kan sudah SMA, saatnya kita naik kelas. Jadi S1. Iya. Ya, gitu loh. Dan dengan sendirinya juga labor kita nanti akan lebih kualitasnya akan meningkat lah dibandingkan yang sekarang gitu. Dan termasuk itu BPJS gratis. Termasuk BPJS. Kalau BPJS gratis ini kan untuk semua umur. Gitu. Jadi kayak begini. Jadi BPJS ini kan adalah operator system. Dia adalah penyelenggara. Sistemnya adalah SJSN, ya, sistem jaminan sosial nasional. Ya. Dan undang-undangnya juga ada dua, undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS. Gitu. Nah, landasan dari dua undang-undang ini adalah undang-undang dasar, ya. Pasal 28H ayat 1 dan 3. Pasal 34 ayat 2 dan 3. Oke. Yang intinya kayak beginilah. Ada dua hak ya setiap warga negara Indonesia terkait kesehatan. Hak pertama adalah hak untuk sehat. Hak kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sementara pemenuhan hak tersebut adalah kewajiban negara. Oke. Nah, logika kita ya, para founding fathers kita ini menginginkan welfare state sebenarnya. Bahwa sesuatu sudah menjadi hak kamu. Ketika kamu ingin menggunakan apa yang udah menjadi hak kamu, harusnya nggak boleh ada transaksi lagi sebagai syarat. Gitu. Nggak boleh yang, lu udah bayar belum? Kayak gitu. Ini kan udah hak kita. Masa kalau kita mau pakai harus bayar lagi? Gitu loh. Nah, ini yang mau kita semangat 1945 inilah. Dikembalikan. Yang mau kita bukan kembalikan tapi praktekkan. Oke lah, dulu Indonesia belum sanggup. Gitu ya kan, syaratnya ini ada dua untuk itu bisa terjadi. Yang pertama adalah syarat ideologis. Kalau syarat ideologis, ini kita berbicara soal distribusi kesejahteraan itu adalah hak atau berbasis kebutuhan. Kalau berbasis hak artinya egaliter, semua orang dapat. Kalau berbasis kebutuhan artinya hanya yang butuh yang dapat. Ya. Dan konstitusi kita sudah mengatakan itu adalah hak. Jadi nggak ada lagi perdebatan untuk ideologis. Nah, yang kedua adalah duitnya. Kita punya uangnya nggak? Nah, kalau dulu kita memang nggak punya, gitu ya, BPJS defisit, ya, apalagi kemarin COVID, ya, kan kami menawarkan itu skemanya skema PPN ya. Jadi dengan uang yang sudah dibayarkan sekarang plus menutupi yang sisanya dari klaim itu, nah ini kita pakai PPN ya 1%. Nah, kalau dulu itu kita belum siap. Jadi PPN kita nih misalnya tahun 2020 itu hanya 400-an triliun, ya. 2021 naik tapi belum cukup, yaitu hanya 500-an triliun. 2022 ini kami rasa cukup karena udah 687 triliun. 2023 ini akan naik lagi menjadi 730 triliun. Yang kami butuhkan untuk nutupin itu semua cuma 1% ya. Saya bikin simulasi ya. Jadi kayak begini, kalau misalnya BPJS sudah tanpa yuran, artinya pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang BPJS itu kita ganti dari kepesertaan BPJS ditentukan oleh yuran, kata yuran kita coret menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kalau yuran itu sistemnya udah kita hapus, artinya apa yang menjadi perhitungan kita soal berapa dana yang dibutuhkan itu adalah klaim. Bukan yuran lagi ya, itu adalah klaim. Nah, simulasi tahun 2022 klaim BPJS itu 113,4 triliun. Dan pada tahun yang sama, sebenarnya negara itu udah bayar juga melalui APBN dan APBD, yaitu sebesar 62,5 triliun.
Jadi sebenarnya separuh itu udah diniin pembiayaan itu udah dari pajak anyways gitu. Nah, berarti tinggal sisanya. Yaitu 51, plus operasional BPJS ya. Let's say operasionalnya itu saya juga udah lihat itu 1,4 triliun. Katakan 1,5. Jadi kita membutuhkan 53 triliun. Kita itu kan setiap belanja ke minimarket itu kita bayar 11%. Ya. Kalau misalnya dari yang 11% ini, satu aja ini langsung kita earmark ke BPJS. Ya. Yang 10 masuk ke rekeningnya Kemenkeu, rekening negara ya. Itu kita udah dapat 60 something triliun. Jadi pertanyaannya, apakah negara mampu? Mampu banget, lebih dari mampu kok. Gitu. Nah, terkait dengan BPJS kita membicarakan dua hal, pembiayaan dan kepesertaan. Pembiayaan tadi saya udah bilang ya, kita mampu kok. Lama-lama ya, APBN dan APBD ini udah nggak butuh bayarin lagi. Udah benar-benar tinggal 1% aja tarik. Karena selama negara kita tumbuh ekonominya, belanja itu pasti naik. Dan kita patut beruntung. Karena orang Indonesia ini banyak banget. Yang suka belanja? Iya. Konsumsi? Bukan, jumlah penduduknya juga banyak. Jadi kayak gini, Sweden ini nggak beruntung. Karena orangnya cuma 11 juta. Ya. Dan untuk menopang anggaran mereka yang baik, mereka harus produksi. Dan produksi mereka nggak bisa dikonsumsi dalam negeri. Itu akhirnya mereka harus apa? Ekspor. Ya kan? Di Indonesia nggak perlu, ya. Konsumsi kita tuh udah gede banget. Karena pangsa pasarnya juga gede. Pangsa pasar, makanya orang luar negeri kan melihat kita sebagai konsumen. Dan buat mereka itu menggiurkan. Nah, kembali kepada soal PPN, ketika kita belanja, yang belanja sebanyak itu, ya, belanja sikat gigi aja ya, ada 280 juta orang Indonesia belanja sikat gigi, itu udah banyak banget. Gitu. Nah, makanya saya bilang, lama-lama APBN dan APBD udah nggak perlu lagi bayarin, cukup PPN 1% ini aja. Kayak gitu, selama orang Indonesia masih belanja, ya, ekonominya tumbuh terus, kita pasti kuat banget. Gitu. Nah, yang kedua adalah tadi pembiayaan, kedua adalah kepesertaan. Gitu. Kepesertaan BPJS sekarang ini menganut sistem kontributori. Jadi sebenarnya kepesertaan pembiayaan kita itu menganut sistem kontributori ya, di mana kita berkontribusi dengan iuran. Ya. Yang mau kita lakukan di PSI ini adalah menggeser sistemnya menjadi tax finance. Ya, iuran ini dipakai di Jerman, tax finance ini dipakai di Sweden. Saya adalah alumni Sweden. Saya belajar soal welfare state di sana, dan di Indonesia saya lihat kita nggak kayak Jerman. Jadi begitu kita semuanya pakai iuran kecuali yang miskin. Artinya kita membuat pengelompokan di masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, betul ya? Si miskin dan si bukan miskin. Si miskin menerima KIS, Kartu Indonesia Sehat, atau BPJS disebutnya istilahnya PBI, penerima bantuan iuran. Dan si yang bukan miskin harusnya nggak terima gitu kan? Dia pakai iuran. Ya. Syarat, prakondisi, prerequisite untuk melakukan itu adalah kita harus punya data yang mapan soal kesejahteraan tadi. Data yang one head one count. Nggak boleh data survei. Karena bukan sampling ya. Karena ini implementasi program. Kalau Monef bisa data survei. Cuman kalau implementasi program nggak bisa. Harus one head one count. Yang kedua harus real time. Karena seseorang ya bisa berubah status ekonominya dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam. Ya. Saya ambil contoh misalnya ya. Kok bisa-bisanya? Apa? Saya punya Kartu Indonesia Sehat. Ya. Ini artinya apa? Terjadi exclusion error, di mana orang miskin di lapangan itu banyak nggak menerima ini. Dan inclusion error, ya, orang yang walaupun saya nggak kaya, tapi saya nggak miskin ya, itu menerima kartu ini. Bener nggak sih? Iya. Kartu Indonesia Sehat. Dan ini kenapa? Karena kita nggak punya data yang mapan tadi. Yang menjadi korban siapa? Orang miskin. Yang miskin. Banyak di antara kita kemudian bilang, orang kaya ngapain dibayarin iuran? Nggak gitu. Nggak gitu, yang jadi korban sebenarnya itu bukan orang kaya. Justru saya khawatir ada orang yang kaya, beruang dan segala macam, yang udah punya asuransi pribadi, ya. Mereka memang nggak mau aja bayar iuran, dan mereka memang nggak butuh layanan kesehatan dari BPJS, dan mengatakan orang kaya ngapain disubsidi, gitu loh. Dan ini yang membuat saya agak tergelitik ketika orang bilang iuran itu kan gotong royong. Hei, kalau iuran adalah gotong royong, lalu pajak itu apa? Pajak adalah iuran dengan sanksi hukum. Iuran adalah pajak tanpa sanksi hukum. Bahkan dengan sistem iuran, Anda bisa melarikan diri dari gotong royong ini, karena nggak ada sanksi hukum. Gitu. Nah, inilah yang menjadi cita-cita kami terkait layanan kesehatan yang BPJS gratis. Ada yang bilang,
BPJS bayar aja layanannya begini, ya kan? Gimana gratis? Gini. Saya itu pernah menjadi tenaga ahli di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi BPJS adalah penyelenggaranya, regulatornya adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN ini ya. Saya kemudian memperhatikan simpul kerja BPJS itu cuma 2 kok. Simpul besarnya ya, yang kecil-kecil pasti ada banyak. Simpul pertama adalah kepesertaan. Simpul kedua adalah layanan. Simpul kepesertaan, BPJS itu ditarget di RPJMN. Ya. Simpul layanan, nggak ada targetnya. Nggak ada. Maka kemudian saya bilang, oh inilah sebabnya kenapa lebih dari separuh ya, bahkan saya bisa klaim 60-70% ya, sumber daya BPJS itu kerja-kerja kepesertaan. Gitu. Kalau ini kita hapus, mereka bisa mindahin resource mereka ke layanan. Minimal layanan sama, kalau nggak jauh lebih baik. Tapi saya optimis kalau kepesertaan berbasis iuran yang coret, ya kita ganti dengan berbasis kewarganegaraan ya. Sistem kontributori kita geser menjadi tax finance, layanan akan justru semakin baik. Karena BPJS nggak perlu lagi lah, apa kayak pamer-pamer. Minta orang untuk iuran gitu ya? Iya, kemarin sampai mereka masuk ke pelosok-pelosok ya, untuk bikin BPJS keliling, ya mobil segala macam. Jadi kerja-kerja mereka untuk memenuhi UHC, itu mahal, ya. Dan nggak mahal hanya dalam konteks finansial, tapi juga mahal dalam konteks energi, biaya. Kami itu jarang ya dulu ya, bukan jarang sih, maksudnya jauh lebih sering ketika kerja itu membahas soal BPJS kerja kepesertaan. Tahu nggak, sekarang ini ya, lebih dari 50% peserta BPJS itu juga udah PBI kok, udah penerima bantuan iuran kok. Mau apa lagi, udahlah tax finance saja. Kayak gitu loh, mau ngapain lagi yang jadi, kalau udah hampir lebih dari separuh sistem pembiayaannya udah tax finance, tapi sistem kepesertaannya masih kontributori. Ini kan ngaco. Gitu. Jangan-jangan saya khawatir kayak gini. Tahun 2021 BPJS itu udah nggak defisit. Mereka sudah surplus 36 triliun. Tahun 2022 BPJS surplusnya naik lagi menjadi 58 triliun. BPJS nggak boleh profit. Ya. Karena mereka bukan BUMN. Lalu kemudian uangnya buat apa? Nah, ini hanya kekhawatiran ya. Saya khawatir uangnya buat OPEX. Belanja, operasional. Gaji. Oke. Karena kita sama-sama tahu lah di BPJS itu gaji udah ratusan juta. Dan kalau sistem ini dihapus, mereka nggak akan terima iuran lagi. Jadi untuknya gagasan-gagasan ekonomi tadi kita akan tunggu nih, dapat disuarakan di Senayan. Iya dong. Dan kita tuh kan mikir loh bahwa BPJS ini jadi kedirjanan sendiri di Kemenkeu. Karena mereka itu kan bukan institusi kesehatan. Mereka lembaga keuangan. Jadi ya, untuk BPJS gratis ini saya siap berdebat dengan siapapun. Oke, mantap. Terima kasih sekali Bro Dede atas waktu dan juga penjelasan yang super komprehensif. Kita akan tunggu juga langkah-langkah PSI akan mengarah kemana. Oke, kita tunggulah dalam pekan-pekan depan lah ya. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Ngeklik berikutnya. Oke.